itu. Jadi candle candle hijau itu buat kemungkinan besar nanti ada buyer masuk. Kalau candle merah berarti ada seller, ada penekanan dari seller gitu. Uh, Contoh nih, cara membacanya itu kita tuh tinggal nyari derajat yang sama. Nih kayak ini kan ada 10 derajat nih. Ini kan ada 7 derajat, ya kan ya? Ada 10 sama 7. Ini kan belum sama nih. Nah, cara samakannya kalian tuh tinggal ke sini, yang ini. Habis itu tinggal geser aja nih per 15 menit atau per 1 menit. Yang penting derajatnya sama aja, 7 sama 10. Nggak tambah. Tuh. Nah, ini kan jamnya pindah nih. Yang dari tadi 00, sekarang jadi 0,15. Nah, dan derajatnya ini sudah sama, 10, 10. Nah, di sini bisa kebaca nih, kalau pas malam hari jam 00.15, ntar ada penekanan seller. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari kabel ini. Jadi, yang perlu diperhatiin, itu ada seberapa banyak benang yang ada, benangnya warna apa, terus setebal apa benangnya. Oke? Jadi contoh, di jam sekarang ini ada kan benangnya ada lumayan banyak nih, dan lebih tebal daripada benang hijaunya nih, yang ini. Nah, karena benang merahnya lebih tebal daripada benang hijau, berarti marketnya itu lagi indikasinya itu lebih ke bearish gitu. Nih, kita cari contoh lagi, misalnya di jam sekian nih, di jam 01.01.25. Ini waktu wit ya. Nah, karena di jam 1.05 itu lebih tebal hijau, atau mungkin ini sama. Kalau misalnya sama ya, kalau misalnya sama berarti itu ntar ada sideways. Jadi kalau misalnya benang merah sama benang hijaunya itu ketebalannya sama, jumlahnya sama, berarti itu ntar market indikasi sideways gitu. Tapi tetap kalau buat Astro sendiri, Astro itu sebagai pendukung dari TA. Jadi Astro itu bakal sejalan kalau TA, News sama Astro itu kayak kabarnya sama gitu. Jadi itu bakal sejalan kalau tiga itu sejalan juga. Jadi paling penting itu TA, baru News, baru Astro. Karena Astro cuma sebagai apa ya, referensi aja sih. Jadi nggak bisa betul-betul dijadikan patokan 100% gitu. Eh, untuk settingannya gitu aja sih sebenarnya. Kalau dari Astro, simple sih kalau buat settingan. Kayak tadi, ini saya ulangi lagi nih. Wilayah, terus jam, tanggal, kalau sudah aman. Kalian tinggal apa namanya? Tinggal nyari jamnya aja gitu. Kalau buat planet ntar itu juga wajib dibaca sih biasanya. Kayak kayak ini bulan itu apa, itu ntar disambung sama nanti pemateri selanjutnya lah gitu. Kalau kalian ada yang mau nanya, cerita apa, komentar aja. Kalau yang mau nanya, bagi yang mau nanya, ayo. Kalau misalnya ada yang belum jelas, soalnya untuk pembacaan Astro itu cuman yang tadi, eh, seberapa banyak kabel apa benangnya, terus benangnya warna apa, sama derajatnya disamain. Benangnya lihat berarti yang derajatnya sama aja ya. Iya betul. Semisalnya, kalau misalnya derajat yang ini sama yang di sini itu sama ya, tapi di situ nggak ada benang, di daerah situ nggak ada benang, berarti itu ntar nggak usah dibaca. Kalau itu tinggal baca yang ada benangnya sama derajatnya sama. Contoh lagi nih, kita ini kan udah jam, ini kalau buat ngeliat jamnya itu di pojok kiri sini, kelihatan kok itu jam 1.25 malam. Contoh lagi misalnya kita cari yang sama. Geser-geser, cari yang agak betul deh, apa ya. Nih, nah nih, yang ini kan sama ya. Tuh, kelihatan gak sih? Ini kan sama ya.
13 derajat sama 13 derajat, ya kan? Nah, di sini kan indikasi benangnya masih dominan ke merah, tapi hijau juga tetap ada. Nah, berarti ini bacanya lebih gede seller itu. Untuk derajatnya derajat 10 di jam 19 itu kan ada benang merah dan benang hijau juga. Kenapa ini dikasih bearish ya? Oh, sudah kejawab. Oke. Itu sama-sama. Kalau zodiak dan sifat planetnya indikasi buyer, tapi benang mengindikasikan seller. Cara bacanya gimana, Bang? Itu ntar dilanjut sama pemateri selanjutnya aja. Kalau aku sekarang masih dasar-dasarnya dulu deh. Seenggaknya sebelum ke planetary, kalian bisa baca ini, astro yang buat ke benang-benangnya gitu. Gitu. Eh, mau cari contoh lain lagi kah? Soalnya astro kalau buat dasarnya gitu doang sih. Nggak ribet-ribet banget. Iya betul. Buat astro itu baca berapa banyak benang sama ketebalannya. Itu. Sama ntar ada tambah planetary sama zodiak. Planetary itu yang di dalam yang ini. Ini planetary, planet. Nah, yang di luar ini zodiak. Gitu. Ayo, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Natal buat apa? Kalau Natal kayaknya ini kurang tahu ya, tapi memang settingannya gitu sih. Aku nggak pernah ngubah. Memang settingan, setauku settingan buat kripto itu pakai yang Natal. Gitu. Berarti ini waktunya waktu Jepang. Iya betul, waktu Jepang. Tapi kalau kalian mau pakai waktu New York juga nggak apa-apa sih. Soalnya di sini ada pilihan tuh. Ada pilihan satu sama dua. Kalau misalnya kalian kurang yakin sama yang Tokyo, mungkin kalian bisa, kalau kalian rajin ya, soalnya baca astro kan lumayan makan waktu. Kalau misalnya kalian rajin, kalian di Tokyo, kalian ubah lagi ke ini, ubah lagi ke New York gitu. Tuh kalau pakai Indo sesuai jam masing-masing kota aja. Kalau aku emang karena udah nyaman aja sih pakai Tokyo jadi gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Karena karena menurutku udah lumayan jelas sih, soalnya kemarin-kemarin juga udah banyak yang join kan buat masalah astro ya dasar-dasarnya. Jadi yang dibaca nih, kita ulangi lagi yang dibaca dari astro. Pertama derajatnya harus sama, derajat dalam sama luar. Terus ada seberapa banyak benang yang ada, ketebalan benang sama warna benang. Itu aja kok. Bang, contohnya SW sama high volatile itu gimana? Kalau SW itu jumlah jumlah benang merah sama benang hijau itu sama, terus ketebalannya sama. Itu biasa SW. Derajat itu menandakan apa? Nah, kalau buat derajat sendiri itu menandain waktu. Contoh, contohnya, ini kan ini kan 13 derajat nih. Karena 13 derajatnya sama, berarti dia menunjukkan di waktu 05.16 subuh gitu. 05.16 subuh. Cari lagi nih. Kita majuin. Ini deh. Nih, ini. Ini kan 16 sama nih derajatnya nih, 16 sama 16. Nah, itu tuh menunjukkan di jam 6 pagi. Jadi derajatnya itu ngebantu kita supaya 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 tahu itu tuh nanti marketnya kejadian di jam berapa. Terus ntar itu ada planet apa di situ, indikasi benangnya apa di jam segitu. Oke. Kok bisa tahu 13 derajat? Kok bisa tahu 13 derajat itu jam segitu? Karena ada ini di atas ini. Soalnya setiap kali 15 menitnya dipencet, derajatnya bakalan pindah. Derajat sama benangnya itu bakalan pindah gitu. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Kalau yang masih belum jelas tanya aja, nggak apa-apa. Bang, kalau misal benang merah tipis ada dua, benang hijau satu tapi tebel. Kalau benang hijau, kalau benang benang hijaunya lebih tebal, berarti itu menandakan buyer. Gitu aja sih. Jadi kalian ini aja pakai intuisi aja, kalian bandingin mana sih yang lebih tebal gitu aja.
Kalau itu derajatnya sama tapi ada benang hijau dan merah. Dilihat dari ketebalannya ya. Betul. Dilihat dari Ini, ketebalan. ini Oi, sorry gue potong. Ada yang bisa diulang lagi dong. Soalnya derajatnya tadi ada yang ketinggalan. Gak apa-apa. Soalnya nggak ada recordnya gak sih? tadi kayaknya Oh, ada yang record ada. Ya record udah, deh. lanjut lanjut. Ada recordnya, lanjut. Ada Nanti recordnya. ada. Udah lanjut. Nanti Oke. dibahas ulang lagi ya. Oke. Tuh buat Fauzi ntar ada recordnya tuh aman. Kalau derajat sama tapi ada benang hijau dan merah dilihat dari ketebalannya ya, ya betul. Dilihat. Jadi kalau baca yang dalamnya ini, baca benangnya itu, lihat aja. Wah, sama-sama dua nih benang hijau sama merah, ya kan? Benangnya sama-sama dua. Terus ketebalannya juga sama. Berarti itu cenderung ke SW atau Z-waist. Tapi kalau misalnya benang hijaunya lebih tebal daripada benang merah, berarti dia lebih ke buyer. Begitu juga sebaliknya, kalau benang merah lebih tebal, berarti ke seller. Gitu. Bang, coba ulang mati lampu. Kok tempat kalian pada mati lampu sih? Si cabut juga mati lampu barusan. Gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ayo, ayo. Atau mau cari contoh lagi nih, misalnya. Ini memang dari tadi memang seller semua sih. Contoh nih, kan di 16 sama 16 ini kan dia lebih ke seller ya. Kayak lihat aja tuh benang hijaunya dua, tapi dia tipis. Dia ngelawan sama benang merah satu tapi tebal. Nah, berarti itu indikasi short. Contohnya tadi pagi, tadi subuh itu setauku candle itu masih merah sih. Gitu. Contoh kayak tadi di kelas tadi siang tuh aku ada bilang kayak sekitar siangan tuh bakalan ada market bakalan merah dan benar aja merah sekitar jam berapa bentar. Nih, setauku tadi. Nih, di sekitar jam jam 12 12 tadi siang 12 tadi siang itu kan ada penurunan yang lumayan ya ingatku. Nggak tahu ya kalau buat daerah sendiri mungkin karena aku kemarin diajarinya pakai Tokyo jadi lebih nyaman pakai Tokyo aja sih. Kalau buat akurat nggak akuratnya coba tanya yang udah pro deh kayak Panda atau Alfi. Setahu aku kayaknya nggak ada masalah sih gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai Tokyo, itu berarti jamnya harus dikalibrasi lagi ke jam Indo. Berarti kalau misalnya kalian di WIP, kurangin aja dulu 2 jam. Ya, kurangin aja 2 jam dari jam yang seharusnya yang ada di atas ini. Tinggal kalian kurangin 2 jam aja. Itu. Itu apa ya, Bang? Apa ini dikirim? Coba kirim di grup aja deh. Udah bisa lihat soalnya. Yang bulat biru. Kalau buat yang bulat biru itu aku nggak terlalu perhatiin sih. Karena belum belajar juga. Mungkin ntar bakalan dilanjut sama yang apa, ke materi selanjutnya deh. Di Astro jam 8 malam benang hijau sama merah sama-sama tebel berarti high volatile ya. Kalau buat tahu high volatile ini biasanya baca dari planetary, dari planet-planetnya sama zodiak. Kalau kalau udah di benangnya sendiri itu kalau sama-sama tebel berarti dia lebih ke sideways gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya sebenarnya kalau pembacaan astro awal-awal tuh simple sih, nggak ribet karena cuman bandingin benang, bandingin benang sama derajatnya doang disamain. Udah gitu. Ayo, mau nanya silakan ditanya. Atau kurang jelas kah penjelasanku? Kalau kurang jelas bisa diulangi lagi sih. Udah pada jelas semua kan ya buat pembacaan awal. Oke, udah pada jelas kan?
Pan ini mau diganti aja Pan, karena udah selesai nih buat awalnya. Sisa planetary berarti. Ada. Ntar tak kirim ini buat planetary. Iya, Mas, masuk Ini Mas, YouTube gitu. itu nanti. Ini sudah kita record. Jadi ntar kalian Mulida bisa Ganda belajar. Putra Idaman Wanita. Oke, Mas Endi, tadi siapa yang tugasnya baca apa? Planetary sama zodiak. Gak tahu tuh, ini kayaknya muridnya Panda sama Alfi. Oh, Bukan saya Pak. Saya aja baru dapat materi materi planet baru kemarin. Itu pun baru nyoba-nyoba. Soalnya nggak ikut kelasnya mereka. di Astro tadi jam malam benang hijau sama merah. Oh ya, ini tadi sudah. Oke, sambil nunggu Bang Panda ya. Kayaknya apa yang tahu soalnya Bang Panda nanti yang jelasin terkait planetary sama zodiak ya. Jadi intinya kalau yang saya pelajari sekilas itu planet itu kan ada sifatnya teman-teman ya, kayak zodiak gitu. Nah, itu nanti ada hubungannya. Jadi kayak apa ya, penegas gitulah. Jadi kalau benang-benangnya itu semakin banyak hijau didukung dengan planet yang apa ya, yang solid kayak gitu ya, marketnya bakalan ada kenaikan yang signifikan kayak gitu sih. Nah, nanti biar dijelaskan sama yang lebih ahlinya ya. Ini sambil nunggu Bang Panda, saya coba chat dulu ya di Telegram. Atau mungkin sambil nunggu Bang Panda, boleh nanti apa nanya-nanya dulu, mumpung masih ada Mas Endi nih terkait apa Astro. Oh ya, teman-teman sekilas aja ya, Astro hanya dibuat acuan ya. Tetap yang pertama itu tetap kita pakai technical, yang kedua baru Astro. Jangan Astro dulu baru technical kayak gitu ya. Karena semuanya realnya itu tergantung di market bukan di Astro. Oke, Bang Panda. Terus tadi ini berarti MS nggak jadi ya? Jadi Sunan Sunan ini apa dekat rumahnya masih ada tahlilan. Katanya selesainya jam setengah 10-an katanya. Nggak tahu. Oh. Coba aku add di kelas. Monggo teman-teman kalau ada yang mau tanya terkait apa Astro, dasarnya Astro dulu ya. Nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja di sini. Jadi nggak usah ada yang takut nanya atau malu kayak gitu ya. Karena barangkali teman-teman lebih tertarik Astro daripada technical, ya monggo. Cuman ya intinya technical tetap nomor satu, Astro yang nomor dua. Ya, sebagai acuan aja, support lah intinya Astro itu. Ada yang ini nggak ada lagi nih yang mau sharing. Ada yang nggak ada yang apa? Nggak ada yang mau tanya nih, teman-teman. Nih. Mas Endi, ini tadi sudah dijawab belum ya? Kalau kita pakai jam Jakarta, apa mempengaruhi efektivitas analisa Astro dibanding kita pakai Tokyo atau NY? Belum sih Pak, itu ntar bakal dijawab sama ini, sama didikannya Panda coba. Oke. Soalnya saya pribadi udah terbiasa pakai ini, terbiasa pakai Tokyo.
Oke ya, oke oke, nggak apa-apa. Berarti ini udah semua ya. Sudah, Oh sudah ini semua nih, terjawab. nih derajat sudah ya nih. Derajat itu menandakan apa sudah tadi nih ya? Sudah. Derajat juga sudah. Sudah semua ya. Oke. Iya. Nih ada nih. Jadi tadi bacanya ditambah 2 jam buat nyesuaiin waktu WIB. Dikurangin 2 jam. Tapi tadi kayaknya dari Alfi sendiri nggak apa-apa sih kalau mau pakai kayak kalau kalian di daerah WIB pakai aja Jakarta nggak apa-apa. Ntar dijelasin sama Alfi deh. Ada Alfi juga tuh. Ayo Vi jelasin Vi. Tadi Mas Alfi ini di jalan sih moto tadi. Hujan-hujan tuh nggak tahu naik motor apa jalan kaki dia itu. Bang Alfi ini. Saya juga sebenarnya baru pulang gua. Langsung disuruh ngajar. Jadi tumbal ya. Iya jadi tumbal. Ngeluh. Oh, memang orang tempe. Ini ayo apa ini ada yang mau request teman-teman? Kita mau sharing apa nih? Silakan. Ada yang mau request sharing kah? Gak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar ya. SND SNR Ichimoku ada Pak. Terus itu. Oh ini nih Mas Andy. Maaf saya masih bingung derajat itu menentukan menitnya bagaimana ya? Oke. Share ulang deh kalau gitu. Saya ulang aja. Bentar. Hari belum lihat. Polanya belum kelihatan ya. Nampaknya jaringan saya kentang. Hitungannya bagaimana logikanya? Eh, Sebenarnya kalau buat hitungan ininya tuh nggak ada hitungan sih, kalian cuma tinggal bandingin ketebalan dari apa ketebalan ini aja, ketebalan garisnya aja sih. Nah, kalau buat nentuin waktunya misalnya, ini kan kalau awal-awal kan pasti settingan ini harus 00 atau seenggaknya kalian mau jam berapa gitu deh. Settingan jamnya itu harus 00. Misal kalau misalnya mau dari 00 dia kok bisa tahu itu menit ke-5 atau menit ke-10? Kan ntar kalau kalian kalibrasi itu yang tadi tuh yang jaringan HP saya kentang. Fix jaringan kentang. Bentar Pak. Jaringannya Kak. Jaringan jadi parah nih. Ini aja Mbak Marianti, kalau mau nanya bisa open mic nggak apa-apa ya, biar nggak miskomunikasi. Yang dimaksud yang mana? Kok bisa tahu itu menit ke-5 atau menit ke-10? Jam ngerti itu di atas. Nah, ini kan nggak tahu maksudnya. Mbak Mariati mungkin bisa open mic kali ya. Monggo. Boleh. Monggo. Kalian VPN dulu. Halo, halo. Iya, Halo. halo. Malam Bang. Malam Bang dengan Mariati Bang. Yo, malam. Iya, masih bingung tuh Bang kan
kan kalau jam itu kan tadi kelihatan tuh di settingan di ujung itu Tokyo jam berapa gitu kan. Tapi kan Ya. tadi Abang tadi bilang yang misalnya kita kalibrasi misalnya ntar di gambar itu tadi 10/10 bentar yang sama gitu kan. Nah, Abang Mhm. bisa bilang itu berarti jam misalnya sekarang aduh itu tulisannya record. Misalnya jam 10 tadi berarti jam berapa tadi? Jam 00:05 gitu kan. Ini Mhm. derajat 10 ini berarti jam 00:05. Nah, itu menunjukkan ini kalau garis sih gampang ya kelihatannya yang tebal sama yang tipis aja. Cuma kok Abang bisa tahu itu jam 00:05 itu loh dari 10 derajat itu. Oh, Terus itu tadi terus kalibrasi lagi kan yang maksudnya yang 13. Nah, itu Abang bisa tahu itu 00:10 gitu loh tadi misalnya kayak begitu deh. Kok bisa tahu sih menitnya? oke. Sebenarnya kalau buat menitnya itu kan ini kan ada banyak pilihan nih di sini, ya kan? Yes. Ada 1 menit, 15 menit sama 1 jam, ya kan? Ya, tadi Abang kan ngambil yang 15. 15. Kenapa ngambil 15? Karena pemutarnya itu nggak terlalu jauh. Karena kalau kita ambil 1 menit kan lama nih mutarnya nih. Tuh kelihatan, Yes. ya kan? Berarti satu buletan itu 15 menit ya, Bang? Satu buletan ini. Satu Benar nggak bulat sih? Enggak, 1 bulatan itu Satu satu hari. astro ini. 1 Oh, hari. itu 1 hari. Oke. Ya, jadi kita Terus harus yang menandakan bulan-bulan. yang menandakan kan itu satu ini kan berarti 1 hari. Tapi kan tadi misalnya Abang kan pilih 15 menit. Misalnya 00 berarti 15 gitu kan. 15 menit. Berarti yang kelihatan di astronya itu berarti ini per 15 menitnya ini kan? Ini kan astro ini kan bakalan mutar terus nih. Ini benang-benangnya kan bakalan mutar terus. Nah, jadi Yes. kalau kita pilih 15 menit, dia itu bakal tergeser sekitar selama 15 menit juga. Kan kita di sini misi kita di sini tuh harus nyari yang sama nih. Contoh kayak ini 10 sama 7, Betul. ya kan? Yes, Ada nggak 10 sama. sama 7, kan itu nggak sama kan? Kan dia beda 3 Yes. derajat. Nah, tinggal ini aja, tinggal kasih plus 15. Sama. Itu aja sih. Ntar ini bisa jadi patokan. Yang 10-10 di jam 00:15. 10. Oke. Oh ya, nangkep Bang, nangkep. Berarti dikalibrasi disamain per 15 berarti itu 15 menitnya gitu ya Bang ya? Ya, itu ntar Oke. sekitaran di 00:15, di 00:15, di jam 00:15 itu ntar ada penekanan seller gitu. Karena di sini lebih banyak merah. Berarti bukan nggak ada hubungannya dengan derajat-derajatnya sebenarnya ya Bang ya. Derajatnya bisa berapa aja tapi pokoknya udah satu garis aja. Berarti itu hitungannya misalnya 15 gitu ya. Ya, jadi Ya. derajatnya Oke. ini tuh kepake cuman buat mastiin itu di jam berapa kejadiannya gitu. Ini kan kayak Oke. jam 10 derajat itu kejadiannya bakal kejadian di 00:15 malam. Yes. Oke, Oke. gitu. Udah nangkep Mas. Oke, thank you. Sama-sama. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Mas Endi Mumpung ada masih lagi datang. tuh. Lihat pergeseran jamnya di enggak. Sorry Om, saya nanya lagi. Kalau kita sudah geser-geser agar derajatnya ketemu, derajat luar dan dalam, itu kita lihat semua benang yang nampil atau hanya benang yang terhubung langsung dengan derajat yang sudah ketemu. Oke. Itu kita ngelihat derajat langsung yang ketemu. Kayak ini, kayak 10-10 ini. Itu kan, ini kan benangnya nih. Dia langsung ketemu sama 10 derajat. Nah, itu aja ini baca. Jadi yang lainnya ini nggak usah dibaca. Cuman yang terhubung aja. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada 2 derajat sama. Misal ya contoh. Tadi aku lupa sih. Ini 10 derajat sama 20. Baru kelihatan. Tadi lupa, sorry. Untuk 10 sama 20 itu kita ntar bandingin aja. Kita gabungin
benangnya, kira-kira mana yang tebal, gitu aja. Jadi dua-duanya diambil, digabungin, mana yang lebih tebal, merah atau hijau, gitu. Itu kalau ada 2 derajat yang sama. Oh iya, kalau buat Astro sendiri, kalau yang ini tuh lebih fokus ke BTC, ke Mak Candle, ke Mak Koin. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Ayo, monggo yang belum jelas, silahkan ditanya. Tuh, koinnya fokus ke BTC, Mbak. Berarti itu kalau TF 15 menit berlaku di 15 menit. Ya, gitu. Mas Hendy. Kalau bukan Pak, kalau TF 15 menit itu cuman ngeganti ini waktunya doang. Ini gimana ya? Itu bukan berlaku di TF 15 menit, tapi di TF berapapun berlaku. Cuman kita tuh mau ngeliat kejadiannya di jam berapa gitu nah Pak. Itu misalnya walaupun mau pakai 1 jam nggak apa-apa. Mau pakai 1 jam nggak apa-apa. Kan kita cuma mau ngeliat itu ntar kejadian kayak ramalan kita nih di jam berapa gitu. Itu ada sih mau nanya langsung gitu kan. Ya silahkan. Oke, Mbak Nani. Mbak Nani ya itu. Ya, silakan. Silakan Mbak Nani. Kalau mau nanya bisa langsung open mic biar lebih enak. Oke, ya, halo Pak Dos. Yuk, silakan Mbak. Halo, iya Halo. Pak Dos dan Bang Endi. Mau tanya, jadi kita kan kalau setting awal itu kan dari settingnya tuh di jam 00.00 gitu, di tanggal sekian yang kita mau lihat gitu. Dan berarti kalau kita mau cari arahnya tuh, kita mesti cari yang derajatnya sama garisnya gitu, geser-geser di 15 gitu sampai menemukan garis yang sama gitu, bukan Bang? Betul. Halo? Iya, halo. Oke. Betul. Jadi kita tuh kalau buat Astro sendiri, kita tuh harus ngegeser waktunya. Jadi per 15 menit, per 1 jam, itu kita geser sampai ketemu derajat yang sama. Kalau Oke. sudah ketemu derajat yang sama, tinggal catat aja. Tinggal catat seller atau buyer yang masuk gitu. Simpel aja sih kalau buat Astro sendiri. Oke. Berarti intinya kalau kita tetap dari awal itu mulai setting di jam 00 terus kita mulai geser-geser sampai ketemu di garis lurus di derajat yang sama itu ya gitu ya, Bang. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima Yuk, kasih. sama-sama. Sama-sama. Silakan nanti Mbak Nani kalau nanya ke Mas Endi personal nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia ini sarjana lulusan luar negeri. Ya, Belum lulus, Pak. dari Cina ya, Mas Endi ya. Iya. Oke. Tapi belum lulus. Betul lama. TF kecil cuma buat menetelkan waktu kejadiannya. Dia benar-benar cocok derajat. Oke, terima kasih Mas Xin Jiping sama Mas siapa tadi yang sudah ikut bantu. It's me Meta. Terima kasih ya Mas buat sudah ikut bantu jawab ya. Oke, ada lagi yang mau nanya terkait Astro teman-teman? Ini Bang Panda kayaknya lagi berpindah tempat nih. Atau kita mau sharing apa nih? Silakan, enggak apa-apa. Ayo. Request aja enggak apa-apa. Sambil nunggu Bang Panda nanti terkait penjelasan apa zodiaknya. Karena saya pribadi juga nggak tahu zodiaknya yang ditunjuk Bang Panda siapa. Silakan teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan. Sebenarnya kalau buat zodiak sama planet sendiri itu tinggal itu udah ada ini sih Pak, udah ada gambarnya sih, bisa buat acuan. Oh, jadi gini, itu sudah sejajar nih derajatnya. Terus di dalam kotaknya itu ada
zodiak nih, tinggal dibaca artinya zodiaknya itu apa. Iya, ada nih, ada saya kirim Excel di grup kelas. Ya, sudah baca sih. Sama itu apa Iya, planetnya apa gitu ya. Nah, itu iya. sifatnya gimana sih Mas Endi? Contoh nih ada 3 planet yang sifat-sifat planet nih ya. Contoh nih, nah, di situ kan oke, kita derajatnya 26 sama 26 lah, apa 10 sama 10 ya. Nah, itu Hmm, ada nggak sih probabilitasnya kayak ada 2 planet yang mendekati gitu loh. Maksudnya paham nggak ya? Ada atau bahkan 3 gitu. paham. Ada nggak biasanya Mas Endi nemu nggak Eh, kayak gitu? nggak nemu sih. Pasti Berarti satu biasanya berarti ketemu ya. kayak cuman satu planet sama satu zodiak sih. Oke, contoh Tapi nih. nggak tahu ntar kalau misalnya salah, tolong dikoreksi ya buat yang bisa astro. Ya nggak Soalnya apa-apa, kan nggak ini apa-apa. saya juga baru pakai. Oke. Nah nih, yang planet sih seharusnya udah jelas. Di situ kalau ada planet Moon itu turning point atau reversal ya. Terus kalau Mars itu ada impulsif bir atau bull. Jadi udah jelas sih seharusnya. Kalau planet udah jelas. Zodiak ini yang maksudnya oh ini saya tulis. Ya udah jelas sih seharusnya. Ada satu white balance. Ya, Sagittarius saya Iya. tulis. Capricorn Beris, Aquarius high volatile. Ya ini bisa dipin sih, saya pin dulu ya. Jadi kalau boleh bikin note step by step settingan astro dong di grup. Oke, nanti dicoba. Nah itu ada request dari Mbak Ira itu. Nanti kalau Mas Endi ada waktu, boleh dong dibikinkan step by step settingan Astro di grup kayak gitu. Jadi settingannya sebenarnya simple ya Mbak Ira, tapi nggak apa-apa sih karena kita kan ibaratnya setiap otaknya manusia itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin 1 kali penjelasan dia langsung paham, mungkin ada yang butuh 5 kali penjelasan baru dia paham, atau mungkin dia harus butuh dengan praktek gitu dia baru paham. Jadi kalau cuma ngomong doang itu nggak paham. Tapi nanti Mas Endi bisa dibantu ya buat Mbak Ira kalau ada waktu Nah, dibantu dibuatkan video step by step settingan Astro ya. Saya baru pertama kali ikut KCPN mau tanya untuk menentukan SND dan SNR seperti apa ya. Maaf penjelasan. Cukup cek terus mau ngejelasin kah? SND. Oh ada masih full. Wih, ada full. SND full. Nanti saya Full, yang nggak boleh kikir SNR. full. Full tidak boleh kikir. Ayo. Full, ayo full. Mana full? Masih full, ayo masih full. Referensi planet dan zodiak bisa lihat di mana ya untuk arti-artinya. Ini Mbak Marianti ini nggak ikut kelas ya? Aku nggak tahu. Ini boleh nggak di share? Nanti kalau boleh, nanti kita share di grupnya CPN ya. Oke, masih full mana masih full? Kan kemarin masih full udah jelasin SND tuh. Yuk, mana masih full? Tadi katanya hadir. Tadi di Telegram hadir loh. Aku ikut kelas kok cuma baru. Oh, Mbak Merati ikut kelas. Oke. Mana Bul? Wah, parah. Kabur. Ada Preti. Preti mau jelasin Arah nggak? full. Michael Lau. Oh, ada Mbak Sania. Mbak Sania mau jelasin kah? Sharing-sharing kah? Mana Bul? Masih Bul? Bul. Kayak saya manggil Ya Allah, anak saya materinya aja ini. kabur. Bul. Ya wes lah. Masih Bul. Ya wes. Gini teman-teman, siapa tadi yang nanya? Full.
Bayu Kartiko, Dwiki, terus lah, Hasibul ya, Ayak ya, awas ya, SP kau ya. Sinyal wifi loss. Oke. Ini Mbak. Jadi simpelnya gini, Mbak. Kalau SNR itu kayak gini. Kita pakai koin apa? Mau koin apa? Mau request koin apa, teman-teman? Mau silakan request koin apa? BTC, FTM, BTC, oke, Ren, One. Oke, One aja ya. Kita pakai One aja ya. Karena kalau BTC ada jarum panjang tadi ya. Nah, biasanya kalau saya ya, ini nanti setiap trader sekali lagi pasti beda, Mbak. Jadi kalau mau nentuin SNR itu setiap trader beda. Kalau saya pribadi, saya pasti pakai line. Karena saya nggak terlalu ngandalin bulu ya. Jadi kayak bulu-bulu ya. Kalau Mas Cabu bilang itu bulu ya. Jadi kayak wick itu namanya bulu ya. Kita nyebutnya bulu biar enak ya. Jadi saya nggak ngandalin bulu. Jadi saya benar-benar ngandalin full badan candle kayak gitu. Kalau Mbak itu nanti Mbak siapa namanya agak susah ya. Itu pakai Ichimoku nanti candlenya nggak perlu dirubah pakai line, tapi bisa pakai yang namanya Chicago span kayak gitu. Nah, ini Chicago span itu sebenarnya gambaran dari chart line kayak gitu ya. Nah, jadi SNR-nya kayak bisa pakai Chicago span atau pakai line ini ya. Kita pakai line aja dulu aja ya, biar lebih enak ngeliatnya. Nah, ini contoh nih. Nah, untuk nyari SNR itu simpelnya Mbak, cari area pemantulan yang paling banyak nih ya. Itu yang pertama. Biasanya TF-nya kenapa kok pakai TF yang paling besar? Kenapa nggak kita pakai 4 jam, 1 jam 30 menit atau mungkin 1 jam? Kalau logikanya kan memang 1 hari sama 4 jam kan area pemantulannya tuh lebih banyak 4 jam nih. Tapi kan 1 jam tuh nggak terlalu banyak nih. Kenapa kok kita acuannya 1 hari daripada 4 jam? Karena kalau di breakdown nanti kan pemantulan 4 jam itu jauh lebih banyak ya daripada pemantulan 1 hari. Nah, itu alasannya karena di candle 1 hari itu adalah candle di mana itu dia pengumpulan candlenya di dalam waktu 24 jam, teman-teman. Jadi satu candle itu terbentuk 1 hari, 24 jam. Tapi kalau 4 jam berarti satu candle terbentuk 4 jam, teman-teman. Nah, makanya area di mana support and resist itu lebih enak atau lebih akurasi bagi saya ya, itu pakai time frame 1 hari kayak gitu. Nah, untuk simpelnya kayak gini. Nah, ini kita pakai one ya. Nah, biasanya nanti kalau udah anu ya boleh pakai Ichimoku, boleh kayak gitu ya. Kalau biasanya Mbak, biasanya kalau saya itu nggak terlalu banyak. Contoh nih, posisinya kan lagi di area sini ya, si one ini di area sini ya. Ya wis kita cari aja area yang terdekatnya di mana SND-nya. Biasanya sih saya cuma narik 3 sampai 4 garis aja kayak gitu. Jadi area-area yang atas ini itu enggak saya garis karena ya buat apa? Kan candlenya lagi posisinya lagi running di sini. Dia lagi trennya lagi ke bawah kayak gitu ya. Jadi ya buat apa kita narik ke atas. Nanti kalau candlenya posisinya di sini baru kita nyari SND-nya di arah sini kayak gitu. Ya. Nah, kalau sudah itu ini kenapa kok taruh di sini ya? Di sini bisa dilihat. Ini kalau sudah nanti gini. Nah, di sini kan ada area pemantulan nih, Mbak. Nah, jadi cek area pemantulan. Dosen, maaf aku potong. Aku izin keluar Zoom dulu ya karena di cafe di sini udah tutup, nanti aku join lagi ya. Oke. Ini astronya gimana Bang Panda? Siapa yang ditunjuk? Untuk yang apa? Planet. Untuk planet itu ada ya ini soalnya udah mau tutup sih. Mungkin
Yang planetari ada Dava, tapi kita mau pindah nyari tempat sih. Nanti mungkin kalau misalnya emang masih Zoom, nanti dapat jadi speaker ini Davanya ada di depan saya sih. Oke, oke. Oh, namanya Jack. Oke. Oke, Bang Panda, hati-hati, Bang. Nih, orangnya nih. Untuk ini. Tuh, Dava untuk speaker. Nanti mungkin kalau misalnya emang masih, kemungkinan kita mau nyari tempat dulu, karena emang kafenya udah tutup, Pak. Jadi kalau emang masih, nanti kita bahas untuk planetarium sama zodiaknya, kita dalamin lagi. Kalau misalnya emang belum, nanti next saya bikin Zoom lagi, mungkin hari Minggu atau kapan. Nanti untuk bahas lebih detail lagi. Yang penting dasarnya itu udah ketemu sih. Oke Pak, saya izin keluar dulu. Nanti kalau misalnya emang masih, saya share lagi, saya masuk lagi. Thank you Pak. Oke, makasih Bang Panda. Hati-hati ya. Oke. Yo. Mas Jack, jadi cari area titik pantulan yang paling banyak kayak gitu ya. Nah ini kan biasanya saya nyari 3 sampai 4 kali aja sih kayak gitu ya. Nah ini ada 1, 2, nah ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Ini juga boleh dia area retest 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada 8 kali area pemantulan. Nah di mana indikasinya resist ini juga bisa terbilang kuat buat penentu. Kalau one itu nanti dia bisa breakout, itu bakalan melanjutkan tren kayak gitu. Tapi kalau nggak kuat ya wes, berarti kembali lagi ke area di 015 0166 sampai 0121 di sini kayak gitu Mas. Nah, untuk area jaringnya bisa di area ini. Kalau mau save-nya di 0,009 kayak gitu, itu simpelnya Mas. Mas cek buat nyari SNR ya, support and resist kayak gitu ya. Biasanya sih saya cuma narik tiga garis aja, 3 sampai 4 lah kayak gitu. Nanti kalau sudah ya wis, nanti ketika kita tinggal tentuin aja teman-teman. Areanya mau kemana. Nah ini untuk yang tengah ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kan boleh. Nah kalau pakai candle gimana Pak? Ya enggak apa-apa kayak gitu. Nah ini kalau nggak terbiasa pakai line, pakai candle juga boleh kayak gitu. Nah ini juga ketahuan kan, tambahan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi di mana cari area pemantulan yang paling banyak kayak gitu ya simbolnya. Ya wis, nanti dilihat aja si one ini areanya mau kemana. Kalau saya pribadi one ini lagi bentuk base sih. Jadi kalau nanti dibuka time frame 4 jam itu seharusnya ada base nanti di area sini. Atau ada Mas Bayu ya? Ada Mas Bayu nggak sih? Nanti biar Mas Bayu, karena nanti ini seharusnya Mas Bayu sih. Tapi nggak apa-apa ya, saya cuman sekilas aja. Nah ini seharusnya bikin base nanti ya, kayak gitu. Nah kalau sudah, nanti biasanya saya pakai time frame 4 jam buat mengidentifikasi. Nah ini area pemantauannya bener nggak sih? Oh ini oke, bener. Oh ini bener. Nah ini kan ketahuan lagi nih akhirnya. Kayak gitu. Dulu saya awal belajar juga kayak gitu. Jadi habis di TF 1 hari, saya pindah ke 4 jam. Kayak gitu. Nah ini kan ketahuan lagi nih. Nah itu sih. Wis. Jadi ini dari sini wis kelihatan nih. Ini udah banyak area pemantulan atau tren pembalikan arah ya. Dia nggak kuat, di saat dia sudah berani jebol, ya udah dia turun. Nah, untuk probabilitasnya teman-teman kan ada yang tanya nih, biasanya kalau udah mantul di area support 3-4 kali dia bakalan naik. Nah, itu nggak bisa dijadikan acuan teman-teman. Yang bisa dijadikan acuan itu salah satunya adalah volume kayak gitu. Volume bisa dijadikan acuan. Jadi kalau dia, ini dia mantul nih, bakalan melanjutkan tren naik nih, ya itu nggak bisa. Nah ini mau 2 kali 3 kali lah, semakin banyak area pemantulan, memang itu indikasinya dia banyak support atau resist di area tersebut. Nah, semakin kuat lah kayak gitu. Ya, ini berarti kuat resistnya di area di 0166 sama 0121 kayak gitu ya. Nah, nanti Ban ini bermain di area sini kayak gitu. Ya, makanya ini sekali jebol dia turun. Nah, ini nggak kuat lagi, retest lagi dia ya. Itu untuk yang SNR ya.
support and resist. Jadi saya cuman kayak gitu sih Mas. Jadi saya nggak narik sampai sini gitu ya, sampai sini terus narik sampai sini, itu enggak. Ya boleh mau kayak gini juga boleh, itu enggak masalah ya. Jadi saya enggak sampai gini saking banyaknya gitu sih enggak. Saya cuman cukup 3 sih area terdekat yang candle yang lagi berjalan kayak gitu. Itu kalau saya ya. Nanti kalau Mas Jack itu mau bikin garis SNR atasnya lagi ya enggak masalah gitu ya. Nah biasanya saya itu penggabungan sama Ichimoku Mas kayak gitu. Nah untuk Ichimoku sendiri itu biasanya yang tak lihat itu cuman KS sama awan kumo kayak gitu. Nanti kalau saya kecepatan disampaikan aja ya Pak, terlalu cepat gitu nggak apa-apa ya. Nah itu biasanya saya pakai ini. Jadi saya cari garis jadi gini, semakin panjang garis, kalau kita ngomong Ichimoku ya, semakin panjang garis awan kumo yang warna merah atau garis KS yang garis warna merah ini semakin panjang, itu ada indikasi buyer atau seller itu lagi ada transaksi di area tersebut kayak gitu, di harga tersebut kayak gitu. Nah biasanya di situ nanti akan ada area pemantulan atau ada kenaikan kayak gitu. Nah itu yang saya jelaskan tadi di Wafes ya. Nah ini kita cek lagi, kan kita udah bikin nih. Nah wis kita lagi cocokkan aja sama Ichimoku kayak gitu sih. Nah itu saya pakai time frame-nya 4 jam kayak gitu. Nah ini ada enggak? Nah di sini kan enggak ada nih. Ya wis kita cek histori sebelumnya teman-teman. Nah di sini kan, nah di sini ada kan, sorry. Nah di sini kan ini. Nah Pak ini kan ada garis lurus enggak sama nih. Sedangkan ini ada KS sama ini nih. Sorry. Hilangin dulu aja. Biar enak ya. Oh, garisnya. Nah, ini kan ada garis lurus nih di sini. Kan tadi kita nariknya di sini ya, teman-teman. Ya wes tinggal digeser turun aja. Sini. Kenapa di situ, Pak? Nah, ini dia. Bisa dicek. Ini ada garis lurus. Kemudian ada garis lurus, ini garis lurus. Ya. Nah, itu. Kalau indikasinya itu teman-teman awan kumo sama KS-nya itu sejajar kayak gini, ya wes itu indikasinya pasti bakal lebih kuat sih kayak gitu ya. Nah ini nanti kita sekilas aja dulu ya, sekilas ya. Nah ini contoh ya, contoh ini kita udah nemu resistnya nih. Nah ini nanti bisa dibuat acuan teman-teman. Nah si Wafes ini si One ini bisa naik di area sini. Nah ini contohnya ya, kalau teman-teman mau belajar tuh kayak gini. Setiap garis lurus awan kumo itu bisa dibuat area resist kayak gitu. Nah ini bisa dibuat area resist. Coba lihat ini area pemantulan. Secara nggak sadar ini area pemantulan. Nah ini contoh nih, akan nggak lihat, cuman lihat ini aja ya. Ini kan area pemantulan. Ya, sini area pemantulan. Ya, itu yang awan kumo, garisnya kecil. Tapi kalau semakin panjang, itu probabilitasnya dia bakalan retest di area tersebut. Kayak gitu. Nah, retestnya itu bisa naik atau bisa tambah. Bisa naik atau turun kayak gitu. Ya tergantung marketnya ya teman-teman. Yang jelas intinya candle pasti bakalan mampir ke situ dulu gitu. Ya, itu kalau SNR. Jadi intinya cari di area 1 hari terus 4 jam buat dipastikan lagi. Kalau udah ketemu ya wes di lock, boleh di lock, dikunci kayak gini biar nggak pindah-pindah, boleh kayak gitu ya. Yang pojok kiri bawah ini biar kita nggak pindah-pindah itu juga bisa ya. Nah itu ya, itu biasanya kayak gitu. Saya nentuin SNR kayak gitu. Kalau supply and demand itu sebenarnya saya nggak terlalu ini ya. Saya cuma pakai seperti yang saya jelaskan tadi, cari area base-nya yang paling banyak kayak gitu ya. Nah gini, sorry gini. Nah ini kan base-nya paling banyak nih. Nah ini kan base ya. Nah wis cari base-nya yang probabilitasnya area pemantulannya itu paling banyak kayak gitu. Nah ini biasanya kalau Mas Jack nanti tanya ke trader A sama trader B, supply-mu di mana, demand-mu di mana, itu pasti beda karena sudut pandangnya supply and demand itu sama kayak Ichimoku kayak gitu.
ya. Kalau SNR itu juga kurang lebih sama, cuman kalau pakai ngandelin candle itu seharusnya sama. Oh ini sama kok, pasti selisih gini. Contoh saya di sini, nanti mungkin Mas cek di sini. Kayak gitu. Ya boleh aja kayak gitu. Contoh nih kayak tadi Wafes itu Mas Rul sharing ke saya, Pak mau ambil resist di Wafes di area berapa tadi? Atasnya saya. Ya nggak masalah. Yang penting kalian percaya sama analisa kalian kayak gitu. Oh ternyata ini nggak kena resist yang saya buat, itu kenapa? Oh terlalu jauh. Terus kenapa kok dia mantul di area sini kayak gitu. Terus ini teman-teman ya, logikanya kayak gini. Kalau ada grup CBN yang dia nge-share row-nya ribuan, itu jangan kagum, jangan minta sinyal. Kalian punya otak kan? Ya, itu dipakai dalam artian kita cari teman-teman, kenapa kok si A ini bisa dapat row ribuan, dia titik entry-nya di mana? Oh, di sini nih. Nah, kita pelajari kenapa dia entry di sini. Kayak gitu, dipelajari, diobok-obok kayak gitu. Ya. Nah, kalau mentok nanti bolehlah kita baru nanya ke anaknya kayak gitu. Ya, siapapun itu terserah ya. Mungkin kalau ada nanti di grup CBN itu share row-nya ribuan, itu jangan langsung minta sinyal atau apa gitu ya. Jadi kita harus belajar mandiri kayak gitu. Karena kita nggak bisa ngandalin orang aja gitu ya. Jadi kalau saya ngasih sinyal mesti saya sharing, ini kenapa sambil short, ini kenapa saya ambil long. Jadi teman-teman juga biar belajar kayak gitu ya. Nah ini kalau mau cari demand ya, demand kembali lagi ya. Jadi kalau ada ribuan, nanti teman-teman itu bisa bisa cari titik entry-nya kenapa. Oh dia kenapa di area ini contoh nih, dia kenapa kok entry-nya di sini gitu ya. Dicari teman-teman, coba cari Vibo-nya. Oh ini kenapa? Oh dia cari ada retest di area sini. Jadi retest nggak kuat nembus, akhirnya dia turun kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan cobalah, ayo kita belajar jadi trader mandiri kayak gitu loh. Jangan ngandelin orang. Jadi adanya kelas CBN itu ya buat sharing, adanya grup CBN ya dibuat sharing kayak gitu. Pargo itu hanya selingan teman-teman, ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau mau nentuin supply and demand itu biasanya saya nyari ini, Mas. Nah, ini. Nah, ini satu hari ya. Nah, ini di sini. Nih. Biasanya saya nariknya dari ini pandangannya pasti beda. Nah, di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Nah, biasanya saya nariknya itu dari badan candle ke sumbu candle yang warna hijau ini, teman-teman. Nah, itu nggak enaknya supply and demand tuh kayak gini. Jadi kayak range harga gitu loh. Nah, itu kan kayak membuat kita tuh kayak nggak percaya diri kayak gitu sih. Cuman ini nggak apa-apa, kita belajar supply and demand. Nah, itu. Dan di sini kan berarti area demand-nya. Nah, kenapa kok kita ambil area di sini? Nah, ini ada area reversal ya. Jadi di mana area tren pembalikan arah yang bisa dibuat area demand. Nah, ini juga ada area base kalau kita nanti di time frame 4 jam, 1 jam itu pasti ada, teman-teman. Ya. Sorry ya. Maksudnya kalimat tadi yang saya sampaikan otak itu bukan kasar ya, karena maksudnya kita biar tahu aja gitu teman-teman ya. Jadi biar nggak ngandelin sinyalnya orang kita. Jadi kalaupun contoh nih dikasih sinyal sama si A gitu ya. Nah, itu kan si A itu sudah ini teman-teman, sudah memberikan analisa ke kita. Nah, otak satu udah analisa kan. Nah, tinggal otak kita digabungin nih. Jadi kalian sudah kebantu otak satu yang si A tadi sama otak kita. Akhirnya kan dua analisa digabung jadi satu kayak gitu teman-teman. Ya, jadi sudah kebantu outlook-nya si A, tinggal kita pakai outlook kita sendiri. Oh bener sih, kenapa diambil sini. Yus aku ngikut aja. Karena aku klop, cocok. Oke, aku juga ikut kayak gitu ya. Jangan cuman langsung roy-nya ribuan gitu, kayak Ayu itu kagum. Jangan ya.
cari ayo titik entry-nya kenapa kok bisa ROI-nya ribuan, atau siapalah yang ROI-nya ribuan di CPN ya, kayak gitu. Oke, nah ini udah ketemu Mas Jeki, kayak gitu sih. Jadi simpelnya cari yang badan candle yang dia itu bikin base kayak gitu. Nah itu supply and demand. Kalau masih belum bisa pakai TF 4 jam atau 1 jam. Ya, nah ini kalau pakai TF 4 jamnya kayak gini nanti. Ya kan? Dia kan lagi bikin base nih. Nah, ini bisa dibuat ada supply and demand. Demandnya di mana? Ya wis di sini. Karena tadi saya pakai TF 1 hari ya. Kalau pakai 4 jam berarti bisa di sini. Kayak gitu kan ngena nih. Cuman kan kalau kita entry kan bikin bingung ya teman-teman. Supply and demand itu. Nah, ini. Jadi supply and demand itu antara pedagang dan pembeli itu melakukan permintaan dan pembelian kayak gitu. Ya. Nih, adalah ini coklatnya dari emang di ya bisa di liquidity zone bisa. Ini Mas Sunan sudah adakah? Belum ya? Oh ada Mas Bayu. Oke Mas Bayu, terima kasih sudah dibantu jawab ya. Jadi intinya simpelnya itu gini teman-teman. Semakin banyak base itu semakin teman-teman itu bisa dibuat indikasi buat bikin supply and demand kayak gitu ya. Nah ini kalau dibuat TF 1 jamnya kan kayak gini nanti. Jadi ya jangan heran. Jadi kalau teman-teman bikinnya 4 jam ya 4 jam. Kalau bikinnya 1 jam ya 1 jam. Kalau 1 jam dibikin 1 hari nggak bisa. Jadi dari besar ke kecil. Gitu. Tapi kalau bikinnya 1 jam ya 1 jam. Kalau bikinnya 4 jam ya 4 jam. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi saya lebih suka pakai yang 1 hari. Tapi kalau ada yang pakai 4 jam 1 jam ya monggo, nggak masalah. Ya. Karena ya pasti intinya kita sudut pandangnya trader beda-beda. Yang penting kalian yakin aja sama analisa kalian. Kalau salah ya tinggal kita perbaiki kayak gitu. Karena trader itu tidak ada yang instan. Jadi kalau kalian mau cepat kayak di trader itu salah teman-teman. Yang penting kita di trader itu cuan konsisten, kita yakin sama analisa kita. Kalau kita stop loss, ya kita belajar dari stop loss-nya. Kenapa kok bisa stop loss? Kayak gitu. Ya. Kalau saya ya stop loss ya pasti. Yang penting kita tahu stop loss-nya maksimal 3%, terus 3%. Atau mungkin stop loss-nya 5%, terus 5%. Jangan sampai stop loss-nya kita 5%, kadang kita 8%, kadang 10%, ya wis. Yang penting kita konsisten ya. Oke, mungkin itu aja. Ada hal yang mau ditanyakan lagi? Cara narik Vibo, Pak. Makasih, masih bingung. Oke, narik Vibo ya. Kalau naik Vibo itu tadi mau pakai 1 jam, 4 jam juga boleh. Nah, kalau pakai Ichimoku itu seperti yang saya sampaikan tadi ya di Wafes bisa pakai yang Chicago Span ini, yang garis warna hijau. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu lebih suka pakai line, teman-teman. Nah, kalau line itu kayak full badan candle. Nah, jadi ibaratnya kita itu enggak ada bayangan, teman-teman. Nah, ini kan namanya bayangan. Nah, ini kan namanya bayangan. Nah, ini kan bayangan, teman-teman. Atau ekor ya, atau sorry ya, bulu. Nah, ini kan namanya bayangan. Jadi kalau saya pribadi itu saya suka pakai line. Kenapa pakai line? Karena line itu full badan candle, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Mau pakai Chicago Span ini juga boleh, mau pakai line chart ini juga boleh. Nah, untuk narik Vibo itu yang saya pelajari ya, itu pasti lower low-nya itu pasti yang cari yang V, teman-teman. Karena probabilitasnya lebih akurasi daripada kalian cuman narik yang di sini gitu ya. Sorry, lower low-nya di sini. Kan sorry ini kan V bisa, sorry ini bisa V. Contoh di sini nariknya kan enggak bisa. Kita nyari lower low-nya. Nah, di sini ya enggak bisa. Kan lower-nya masih di sini. Jadi V-nya agak dalam ini. Ini yang bentuk V, bentuk V gitu ya. Itu lower low-nya dari angka 0 ke angka 1 itu. Contoh nih. Kita cek ya. Oke, dari sini dapat ya. Jadi nariknya itu cari yang bentuk candle yang berbentuk V. Itu kalau saya ya. Nanti kalau tanya Mas Bay atau tanya siapa,
pasti beda lagi, ya nggak masalah. Teman-teman cocoknya yang mana, kayak gitu ya. Contoh nih, kita pakai TF1 ya. Aku mau nyari titik entry pembalikan tren nih, trennya sampai mana, kayak gitu. Biasanya trader itu sudut pandangnya beda-beda. Kalau saya itu dari sini ke sini, ya nggak masalah. Nah, seperti yang saya bilang ya teman-teman, pastikan di area golden Fibo itu banyak area pemantulan, area pembalikan gitu. Oh, di golden Fibo 0618 ada area tren pemantulan. Dia dijebol terus balik lagi ke 0618, retest turun lagi kayak gitu. Jadi area pemantulannya itu pastikan di golden Fibo itu banyak. Kalau itu banyak, probabilitasnya kalian narik Fibo itu bagi saya pribadi ya, itu jauh lebih akurasinya lebih tinggi daripada di golden Fibo itu area transaksinya pembalikannya tren itu kecil kayak gitu. Nah, ini contoh nih, ini kan dia bermain di Fibo 0618, ya kan ada pemantulan nih di sini juga, ya. Nah ini mantul di 0, di Fibo 0,5 ya, dan dia retest di 0,382. Nah ini bisa kita pakai teman-teman, kayak gitu sih. Nah ini bisa kita pakai ya, karena Fibonya itu pas, ya di area golden Fibo itu ada beberapa kali pemantulan tren kayak gitu ya. Terus dia akan turun nih, dia turun ya, turun gitu ya teman-teman. Nah di sini kita, nah Pak, kalau kan mesti teman-teman bingung ya, Pak ini kok nggak pas kayak gini ya, ini antara ini sama ini kok nggak pas, ya nggak masalah kan, probabilitasnya itu Fibo nggak bakalan bisa akurasinya 100% teman-teman, pasti 70-80% kayak gitu. Nah, tapi kan waktu dia lagi naik, dia pas ya di 0,1,5 ini. Nah, untuk settingan Fibo sendiri, itu teman-teman ini aku nggak settingan Fibo saya itu bukan settingan Fibo default ya. Defaultnya dari Fibonya. Jadi ini settingan saya pribadi. Jadi kalau nanti teman-teman pakai dengan yang saya praktekkan sekarang, itu pasti beda. Nah, pasti di area di sana itu banyak settingan Fibo. Nah, itu tergantung teman-teman mau pakai yang mana, terserah senyamannya teman-teman aja kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya nyaman settingan ini kayak gitu karena saya sudah pakai lebih dari 4 tahun kayak gitu sih. Jadi ya dengan teman-teman jangan langsung percaya sama saya, jangan kayak gitu. Coba dipelajari dulu ya. Nah, ini kan mantul nih, mantul ya kan, dia mantul turun lagi di area sini. Nah, biasanya kalau saya jaring itu maksudnya kalau dia lagi trennya lagi bearish ya, teman-teman. Biasanya jaringnya di sini saya. Di area 2 ini. Kayak gitu. Kalau saya jaringnya di sini, average down-nya saya di sini. Nah, stop loss-nya seperti biasa. Itu 3%. Saya 3% dari area titik entry kayak gitu. Tinggal dihitung aja 3%-nya dari sini berapa. Nanti kan pakai MP bisa ya. Itu kalau saya ya dari sini. Jadi saya pasti incar di dua area ini untuk area pembalikan tren. Nah, nanti didukung dengan Ichimoku yang saya pelajari ya gitu. Ini panjang juga nanti ya. Ini yang Fibo dulu aja. Nah, ini kan dia balik tren nih. Nah, dia mantul lagi di 168 kan. Nih, dia mantul di 018. Pas kan? Ini 018 pas. Ini juga 018 pas. Nah, itu. Ya. Jadi nanti teman-teman juga bakalan kayak punya insting sendiri gitulah. Semakin sering kalian nyoba itu bakalan ada insting sendiri. Lupa kenapa kok nariknya bisa dari sini ke sini gitu. Nah, logikanya kalau saya logikanya gini. Ini anggap aja candle ini belum ada ya. Candle ini belum ada ya. Anggap aja candle ini belum ada. Nah, sementara itu adalah ini bentuk V ya. Ini lower low ya. Nah, dia bentuk hair high-nya di sini, teman-teman. Ya, hair high-nya di sini. Nah, ini itu makanya yang saya pakai di sini. Kenapa kok nggak pakai di mana? Sorry, di sini atau di sini. Itu. Karena lower low-nya yang terdekat di sini, teman-teman. Di area ini. Kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman nanti ini kalau saya ya kayak gitu. Bentuk V-nya kayak gini ya. Nah, saya tadi pakai yang namanya line chart kayak gitu. Jadi setiap trader pasti beda-beda nanti. Kenapa kok nggak contoh nih kita tarik tren lagi di sini ya.
Kita pakai trend di sini nih. Anggap aja candle ini belum ada ya. Jadi candlenya baru berjalan di sini. Ya, candle berjalan di sini. Oke. Nah, narik Fibo-nya udah kelihatan ya kalau itu ya. Wis dari sini ke sini aja. Dari sini ke sini. Kayak gitu. Dan ini jangan sampai kegeser ya teman-teman. Wah, kegeser dikit gitu aja udah nggak cocok ya. Jadi pastikan jangan sampai kegeser. Kadang kan kalau kita pakai HP biasanya kegeser gitu ya. Itu jangan lupa di lock pojok kiri bawah ini yang gambar gembok itu ya. Jadi biar nggak gerak-gerak kayak gitu. Jadi yang gerak-gerak cuman gambarnya aja. Indikator apa itu nggak bakal kegeser. Nah, biasanya kalau kita pakai HP itu kegeser dikit, nah itu udah nggak akurat nanti. Contoh nih, kita udah akurat kan di sini waktu gambar pakai laptop gitu ya. Nah, kemudian pas pakai TV, pakai HP itu kegeser dikit gini, udah nggak akurat karena udah kegeser gitu dan kita nggak sadar. Nah itu sih. Jadi kalau pakai HP pastikan teman-teman itu dicek ulang ya. Ini zoom masih Bang Panda. Nah kayak gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai kegeser. Nah kita cek ya teman-teman. Anggap aja candlenya baru berjalan di sini ya, sepakat ya di sini ya. Berarti ini hair hack-nya di sini, lower low-nya di sini ya. Ini bentuk V ya, bentuk V-nya di sini. Kayak gitu. Oke, kita cek. Anggap aja yang bawah belum berjalan ya. Nah, benar pas ya, teman-teman. Ini jadi area pemantulan. Golden Fibo-nya seperti biasa menjadi area pemantulan, jangan lupa. Ya, ini 1 2 terus sorry. Ini saya hapus dulu. Ya. Kan candlenya baru berjalan di sini nih. Nah, ini 3 4. Jadi pas ya. Jadi area Golden Fibo itu dibuat area pemantulan. Kayak gitu. Oh, berarti ini oke. Oke, sudah fix, saya pakai ini aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau sudah tahu nih areanya banyak pemantulan di Golden Fibo-nya, ya wis kita pakai ini aja. Oke, fix pakai ini, kita cek ya. Tuh, pas kan tadi saya bilangnya ya kena stop loss. Tuh pasti ya. Nah, ini kita bisa melakukan tren. Jadi mau pembalikan tren. Jadi contoh nih, Pak, aku mau contoh ya. Ini kita yang candle ini kan belum ada nih. Kalau logikanya trader kan kayak gini. Nah ini anggap aja kan ini kita belum ada nih. Candlenya sampai sini kan. Ini kan belum ada. Candle ini kan belum ada ya. Nah udah, berarti kan mungkin open posisi long kita itu di sini. Nah itu jangan teman-teman. Jangan sekali-kali teman-teman antri di area Fibonacci itu cuma memakai Fibo. Jadi harus digabungkan dengan yang namanya support. Jadi harus digabungkan dengan supportnya di mana kayak gitu. Bener nggak di sini itu jadi area pemantulan kayak gitu. Atau jangan-jangan ada di bawahnya lagi. Nah, di sini kan udah kelihatan nih di story-nya sini itu kan si candle itu lagi bikin base ya. Nah, ini kan lagi bikin base teman-teman. Nah, lagi bikin base kan. Ini kan drop base Nah, kan lagi drop base rally ya. Jadi kan bikin drop, dia lagi bikin base terus rally ya. Jadi di sini. Nah, itu berarti teman-teman itu jangan antrinya jangan di sini, tapi di bawahnya sini karena di story-nya itu lagi bentuk base di area sini kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti nextnya mau cari pemantulan area itu jangan cuma pakai Fibo ya teman-teman, tapi digabungkan dengan support atau resist kayak gitu. Kalau saya tak gabungkan dengan support resist, tak gabungkan dengan kalau kita cari long berarti support ya, kita cari supportnya di mana, kemudian saya gabungkan dengan Ichimoku itu ya. Nah ini kan jadi area pemantulan nih di area sini ya, di story-nya sini juga jadi area pemantulan nih. Wes, ini indikasi bahwa si candle bakalan di area sini kayak gitu, sudah teridentifikasi nih kayak gitu sih ya. Ini bakalan jadi area tren pembalikan kayak gitu.
Dan ternyata benar, dia nyentuh, naik, turun lagi, naik, bikin base juga. Nah, biasanya ini C1 ini berarti secara garis besar, logika sederhananya teman-teman, di sini area kuat untuk bikin base, kayak gitu. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau open posisi short, bisa cek di sini, di dua ini, kayak gitu. Ya, mau antri di sini atau di sini, terus dia mantul short lagi, kayak gitu. Karena ini indikasi kuat. Di repeat historinya, dia itu banyak area rejection, kayak gitu. Nah, ini baru yang ini, yang belakangan tadi juga banyak, kayak gitu sih. Ya. Jadi teman-teman pokoknya harus ada, kalau mau lead entry itu harus ada minimal 3, harus ada tiga konfirmasi, terserah apapun itu, mau pakai volume, indikator, mau pakai pattern, terserah lah ya. Oke. Apalagi ada lagi nggak Mas Jackie yang mau ditanyain? Kalau saya kayak gitu teman-teman, jadi intinya kayak tadi lah Wafes tadi di awal, saya kan 3 konfirmasi nih, makanya saya yakin kalau saya kena stop loss ya udah, berarti harus saya perbaiki. Apa yang harus saya perbaiki? Kenapa kenapa kok saya kena stop loss kayak gitu? Ternyata turun si Wafes itu, gitu sih. Ya, udah 2 kali kalau nggak salah saya ngasih sinyal Wafes short itu. Oke, ada lagi teman-teman. Nah, kalau mau pakai pattern juga boleh. Ini kan juga pattern ya. Dia nggak kuat, dia retest turun. Habis retest turun. Kayak gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang pakai pattern, jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman pakai pattern, itu ada beberapa pattern itu yang dimana kalau teman-teman itu secara nggak sadar, itu sebenarnya teman-teman itu ada yang telat ngambilnya. Tapi enaknya pattern itu menunggu konfirmasi kayak gitu. Nah, nggak enaknya support resist kita ngambilnya, itu nggak enaknya ya bisa dibawa ke surga, bisa ke awan kayak gitu. Makanya kalau kalian ngambil area support atau resist, ya kalian harus stop loss-nya sesuai plan kalian. Kalau saya 3%. Pokoknya ya wis, antri di area sini 3%-nya berapa, yus itu saya. Jadi kalau dia mantul di 3% dan naik, ya wis. Berarti ya saya ikhlas, ini nggak masalah. Karena kita nggak mungkin trader itu untung terus, nggak mungkin. Yang penting kita meminimalisir kerugian kita. Jadi Pak, aku kok sering ya pasang stop loss di sini, kemudian dia terbang. Nah, itu ya dipelajari kenapa. Stop loss saya kenapa? Terlalu dekatkah atau terlalu jauhkah atau mungkin bukan terlalu jauh, terlalu dekatkah atau mungkin saya terlalu takut kehilangan uang sekian kah, kayak gitu. Ya wajar, karena trader pemula maksudnya masih awal-awal, ya wajar. Dulu saya juga kayak gitu. Ya, makanya saya sekarang sudah siap 3%, kalau dia mau naik atau turun melanjutkan tren ya wis. Katanya memang belum rezeki gitu aja sih. Yang penting wajib ada stop loss itu aja. Jangan sampai pasang open posisi lupa ketiduran terus sampai minus 900%, itu ada warga kelas ya, jangan sampai ditiru ya. Jadi open posisi langsung pasang stop loss teman-teman. Oke. Kalau di kelas itu yang nunjukin risknya lebih dari 3%, itu pasti saya marahin ya. Jadi anak-anak pinter, nggak ada yang nunjukin ROE-nya risknya, nunjukin ROE-nya aja dia. Tapi kalau ketahuan saya ROE-nya risknya lebih dari 3%, pasti saya marahin. Sorry, kok 3%, 5%, sorry. Kalau risknya lebih dari 5%, pasti saya marahin. Karena bentuk trader itu susah ya teman-teman, daripada trader yang udah berpengalaman, mending saya lebih enak didik trader yang masih nol daripada trader yang sudah berpengalaman. Karena mereka sudah kebentuk logikanya. Jadi kayak dongkolnya dapat mereka gitu. Kalau saya leverage pasti maksimal sih Mas. Jarang saya pakai leverage 20-50, jarang sih. Ya, itu risknya. Sorry, tadi saya salah ngomong. Jadi risknya 5%, sorry. Jadi maksimal 5%. Jadi kalau warga kelas pasti sudah paham. Makanya mereka nggak berani nunjukin risknya lebih dari 5%.
Oke, Mas Panda mau ngomong. Silakan, sorry. Silakan Bang Panda. Mau dilanjut Astro ya nih? Oke. Bang Panda sudah jadi host belum sih? Oh, hostnya saya. Sorry. Bang Panda. Halo, Bang. Hostnya udah tak kembalikan. Halo, Bang Panda. Halo. Sorry. Apa? Enggak ada yang ini. Ngasih. Silakan, teman-teman. Kalau nanti dari Pak dosen, saya jadiin konflik. Oke. Untuk akun lu yang mana? Dava. Ini yang ngejelasin untuk apa namanya, untuk planetari dan zodiak, jadi speakernya Dava. Nanti mungkin share screen dia ya Pak. Oke, Dav lanjut Dav. Ya. Bentar ya Pak. Iya rame soalnya lagi di Burjo. Udah mungkin sekutu ya pakai akun nggak usah jelas ya jelas ya. Ini kita cari yang langsung gimana Bang? Langsung cari yang ini aja yang Derajatnya sama. Oh iya, ini langsung kita cari derajat yang sama ya. Oke, nih di sini untuk sini. ini ada derajat yang sama. Ini kan ada moon sama Kalian biar basic, coba lihat di chapter itu ada sifat planetari sama zodiaknya. Jadi kita jadi dicek dulu, jadi nanti pas jelasin ini kalian tahu, jadi kalian ada lanjut siapa? Ini ada moon ya. Moon itu sama zodiaknya itu Cancer, yaitu follow the trend. Jadi ikuti trennya itu, Bang. Misalnya itu ada benang biru, benang hijau. Jadi kan buyer kan. Tapi Moon itu sifatnya reversal. Jadi nanti akan ada reversal di buyernya. Dan ketemu ini di sini Uranus itu high
volatility ya atau long sideways ya. Itu bisa volume bayarnya tuh akan sangat tinggi. Jadi jam 7 atau jam setengah 8 tanggal 12 Maret itu akan ada buyer yang sangat tebal. Dan ditambah lagi ada ini Sun, Jupiter sama apa ini? Pluto. Itu kan bisa menambahkan buyer. Mungkin bisa sangat tebal, volumenya akan sangat tinggi. Begitulah Kak Panda. Kak Panda. Begitu. Kita lanjut, itu di jam setengah 8 ya. Kita lanjut 15 menit. Coba kita lihat. Jelasin planetnya Jupiter itu aja dulu. Mungkin dari awal ya. Sifat-sifat planet. Di sini kan ada planet. Planet itu yang ini itu moon. Moon itu sifatnya reversal, pemantulan atau pembalik. Itu kalau ketemu moon bisa jadi pembalik atau pemantul. Terus kalau yang ini sama yang ini saya belum tahu namanya, tapi kalau yang sebelahnya ini Uranus. Uranus itu sifatnya ya volatility atau volumenya yang tinggi atau long sideways. Terus yang ini namanya Neptunus, itu hidden bull atau hidden bullish, samaran untuk bull. Dan yang sebelahnya itu Sun sama Jupiter. Itu sifatnya itu kalau yang Jupiter itu sideways, dan kalau Sun itu sifatnya base movement. Base movement itu mengikuti benangnya. Misalnya benangnya warna merah itu bisa jadi base movement-nya bir. Kalau base movement-nya kalau benangnya warna hijau bisa jadi base movement-nya itu bull. Begitu. Kalau yang dua ini sebelahnya Pluto sama Saturnus. Yang Saturnus itu strong bearish ya. Itu bisa jadi kayak high bearish-nya itu planetnya. Sama yang Pluto hidden bearish. Kayak bayangan-bayangan bearish-nya itu. Kalau ini jadi satu dengan zodiak Aquarius, itu volumenya sangat tinggi di bearish-nya. Itu mungkin kalau benangnya tetap benangnya hijau, tapi planetnya menunjukkan Saturnus sama Pluto, dan ditambah lagi ada zodiak Aquarius, akan ada strong atau volume bearish yang sangat besar, kemungkinan besar. Jadi yang sebelah ini Saturnus, Mars, sama Mercury. Ini nih Mars ini sifatnya impulsif. Impulsif itu apa? Impulsif apa? Oh, impulsif itu ada dua kemungkinan, bisa bir, bisa bull. Dan Venus itu sama Mars, ada dua kemungkinan. Jadi tiga ini bisa bir, bisa bull, tergantung dengan benang yang terjadi. Begitu. Kalau di zodiak, ini zodiak di daerah
luarnya planet. Kita awal dulu, benar-benar. Kita mulai dari Aries. Aries itu yang ini. Nah, Aries itu sifatnya impulsif, kayak Mars. Itu terjadi gimana ya? Tergantung benangnya sih. Kalau benangnya pekat ke beris, bisa jadi impulsif ke beris atau kuat ke beris. Dan sebaliknya. Kalau Taurus itu benar-benar bulls. Nah, kalau Taurus digabungkan dengan Jupiter bisa hack volumenya tuh di bullish. Kalau Gemini ini tenang atau sideways. Jadi diam di tempat. Kalau yang ini 69 ini itu Cancer, follow the trend. Misalnya follow trennya itu bearish, ya dia ikut ke bearish, kuat ke bearishnya. Kalau dia kayak benangnya itu benang dominan hijau, berarti dia ikut bull. Jadi kan kayak follow the trend, ikut trennya tersebut. Kalau yang sebelumnya ini Leo itu long trend. Jadi misalnya dia tetap merah, tapi ketemu ini, bisa jadi dia akan long trend atau trennya tuh akan naik. Kalau yang Virgo, ini Virgo, itu benar-benar bearish. Sifatnya bearish. Kalau yang ini, apa ini namanya? Oh, Libra. Libra itu samaran sideways. Jadi bisa sideways, bisa bull, bisa bearish. Kalau ini. Dan ini Scorpio, itu hidden quality, apa kayak volumenya tuh sangat tinggi tapi sama-sama sih, samar kayak foto terus Neptune kayak kemarin gitu mah. Kalau yang ini SW atau ZW itu Sagittarius, ZW seperti Gemini sifatnya. Kalau yang ini Capricorn itu dominan ke bearishnya. Sabar ya guys, karena di Burjo ini sinyalnya emang lumayan ini. Lumayan susah sinyal. Mohon maaf ada gangguan teknis. Sabar ya. Ini yang ngejelasin bukan gua, tapi emang sengaja
ya apa namanya? Share screen-nya kelihatan. Ada yang join juga. Share screen. Suara saya kelihatan ya? Udah? Ayo. Oke, dilanjut sama ada apa lagi? Di sini ya, Bang. Cari dulu lah. Nih, kalau ini YouTube. Udah Pernah ada? cek. Ada. Ya, kita cari ya derajat sama garisnya itu yang sama. Kita cari derajat sama yang apa? Derajat sama garisnya yang sama. Supaya kita cari. Ini. Oh, gitu. Cari dulu jam. Cari jam ya. Tanggalnya nggak salah. Kita tanggal 8. Kita coba cari jam. Tanggal ke depannya aja. Tanggal 12. Kita lihat tanggal 12 di sini. Cari kalibrasi. Kita cari dulu ini. Benar. Ya, ini di sini. Sekarang kita nemu derajat sama dan garisnya sama. Dan ini ngarah ke Jupiter, Uranus sama tiga ini. Kita artikan satu-satu aja. Di sini kan kita ketemu ini. Jadi kita artikan di awal sini. Kita awal sini. Kita artikan. Kan ini ada planet Moon, yaitu sifatnya reversal dan bertemu dengan Cancer, yaitu follow trend. Jadi ini kan ada pembalikan di bayarnya. Benang hijau nih kan buyer, itu kayak dianggapkan buyer. Kalau benang merah itu anggapan seller. Sini kan bayarnya sangat tebal. Sini sangat tebal bayarnya. Kemungkinan ada reversal dan follow trend terhadap buyer. Dan ini ada Uranus dan ada ini tiga ini. Kita lihat satu-satu aja. Ini Uranus. Uranus itu sifatnya high volume. Kita lihat sini. Ini high volumenya dominasi ke hijau. Jadi high volumenya itu volume bayarnya itu sangat tinggi. Ditambah lagi ada Taurus, yaitu sifatnya bullish. Gitu. Jadi ini yang benang yang ini. Kalau yang benang yang ini kita artikan satu-satu.
ini. Yang dikon satu-satu, yaitu ini, 3 ini. Yaitu 1. Ini Neptunus, yaitu hidden bullish. Sun, ini movement base. Movement base-nya itu kan dominan ke buyer. Jadi movement base-nya itu ke buyer. Dan Jupiter. Indomie itu Ke Jupiter. Jadi akan buyer-nya itu sangat tinggi. Disupport dengan benang ini. Benang menuju ini. Jadi kesimpulannya di jam dari 1 lebih 30 atau setengah 2 akan terjadi volume buyer yang sangat kuat. Tapi nanti akan ada reversal atau kembali atau mantul. Jadi hati-hati di sini. prosesnya. Gitu. Gue beli doge itu di angka 982. Gitu. Ngebom. Apa kita coba maju lagi? Disuruh temen gue. Oh, 15 menit. Udah tiba-tiba ke 2000, kata temen gue jangan KTP. 2000 dulu, kata temen gue jangan KTP, lu kalau mau KTP di angka 6000, KTP nanti antri lagi di 4000 atau 3000. Jam 3. Itu pokoknya totalnya itu sekitar 100. Jam 3. Pokoknya itu benar. Kita lihat di sini jam 3. Kalau misalnya akses itu cair sekitar 100. Bentar. Ini beli kita dikit sampai doang, dulu. pas di harga 13 tapi Semisal ini kan tidak biasanya tidak sama, tapi beda tipis itu nggak apa-apa. begitu bagus nggak tahu harga satu Kita lihat di sini. Ini kan ke arah Aquarius. Solana aku nggak main spot main Ini panel apa, Bang? apa? Ini ada di catatan nggak ada? Belum ada, yaudah skip aja, nggak usah diarahkan dulu. Ini di catatan Excel sudah ada. Mungkin bisa dilunjaki dulu. Kan skip dulu aja, nanti akan ada pembaruan. Ya, di sini kan ada Aquarius. Ya, di sini kita bisa mengartikan foto itu hidden berries atau sambaran berries, tapi ada Aquarius, jadinya samaran berriesnya itu sangat kuat. Tapi hati-hati, ini ada benang hijau yang sangat lumayan tipis atau lumayan tebal lah sini. Tapi ini ketemu dengan bulan lagi, yaitu sifatnya tadi reversal sama follow trend zodiaknya. Jadi bullishnya sangat sih tipis lah buyernya di sini. Tapi di arah ini, arah atas kan ketemu dengan Uranus sama Taurus yang sifatnya itu high volume atau long sideway, ketemu dengan bullish, ditambah lagi atau disupport dengan benang warna hijau. Jadi akan ada buyer yang sangat kuat di jam 3 atau jam 3 kurang 2 gitu. Ya itu udah. Mungkin kalian nanti bisa nyari sendiri untuk untuk planetarinya. Jadi kan setiap kalian ngecek itu beda-beda. Nanti
kalau misalnya emang derajatnya ketemu, konjungsi dan lunarnya itu emang harus kalian perhatiin. Tapi dari kemarin yang kata gue ngasih tahu, emang kan tadi kan diajarin dasarnya. Nah, terus kalau dasarnya kan dari derajatnya itu udah ketemu, kalau misalnya kalian udah paham, kalau misalnya mau next level lagi, ibarat kata, itu kalian harus perhatiin dari planetari dan zodiaknya, konjungsinya gimana, terus lunar itu yang kata benang-benang yang nyambung atau enggak, yang kayak tadi dijelasin sama Dava. Jadi kayak gitu. Jadi untuk planetari sama zodiaknya kalian harus diperhatiin lagi, dan di PDF juga udah ada. Mungkin kalau misalnya nanti next bakalan ini sih, apa namanya, kita bahas lebih detail lagi, karena ini emang cuma dadakan sharing-sharing bentar. Mungkin nanti nextnya emang benar-benar ada untuk materi astro. Ini sengaja sih untuk Dava ini emang ada beberapa orang juga yang bisa astro, aku tarikin kita belajar bareng-bareng, kita artiin bareng-bareng. Jadi pas giliran udah bisa, mereka berani jadi speaker. Contoh kayak Dava tadi itu, kita belajar pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang nggak tahu masalah astro, tapi untuk astro ya, untuk astro balik lagi gaya trading style kalian gimana. Tapi yang penting itu TA di saat, pokoknya kalau untuk astro ya, saran dari gua, analisa astro untuk 10 hari ke depan. Pas di hari H itu kalian nemu chart pattern misalnya bullish atau bearish, dan di astro ketemu apa, ya berarti kemungkinan itu bakalan valid. Jadi untuk astro sendiri yang sering gue bilang, untuk kevalidasian itu probabilitasnya itu paling 40-60% aja. Jadi untuk astro jangan terlalu dipercaya. Ibarat kata untuk cuman dua ini aja sih, untuk kita nentuin arah market aja sebenarnya. Jadi jangan terlalu percaya. Jadi ya gitu sih. Itu sih sekian aja. Mungkin nanti next bakal kita sharing lebih detail lagi. Mungkin yang jadi speakernya gue sendiri. Jadi karena dadakan aja sih. Emang Dava sendiri gue tes untuk dia ngejelasin, karena emang kita ada grup sendiri yang sesuai Pak dosen suruh. Beberapa orang ditarikin yang emang benar-benar mau belajar, yang benar-benar mau belajar astro, khusus astro doang, emang gue tarikin, bikin grup privat. Kita kayak setiap malam, setiap hari kita sharing masalah astro sendiri, dan beberapa orang juga progresnya udah ada yang bagus. Untuk analisa astronya kayak Dava, Ganda, terus Gilang, terus Andy, dari awal-awal itu udah bagus. Jadi untuk nextnya itu nanti kita pelajarin lebih detail lagi planetarinya. Nanti planet atau zodiak yang belum ketemu nanti coba gue cari tahu. Pokoknya itu kan ada PDF-nya. Kayak Dava nih, Dava itu rajin banget. Gue ketemu orangnya langsung, dia bikin buku catatan sendiri. Bentar ya. Untuk Dava sendiri, nih, dia bawa buku catatannya di dalam bukunya ini. Dia beneran rajin nyatetin astronya. Jadi pas lebih bagus kayak gini sih daripada cuma ngandelin. Jadi kalian pas ngecek astro, jadi nggak usah buka PDF ya, Dava kayak gini malah lebih bagus. Untuk Dava sendiri, untuk progresnya itu Dava paling belum ada 1 minggu, tapi untuk kemajuannya sangat-sangat luar biasa. Makanya untuk yang emang grup yang aku gue sendiri buat, itu emang khusus untuk astro, karena yang pada dosen bilang, jadi kalau misalnya mau fokus astro terus dibikin grupnya Ichimoku atau TA yang lain, ya udah. Jadi tentuin gaya trading style kalian sendiri sih. Nah gitu doang. Thank you guys. Thank you Pak dosen. Oke, Bang Panda, terima kasih ya. Memang yang disampaikan Bang Panda benar ya, teman-teman. Jadi intinya kita di sini itu saling bertukar pikiran, teman-teman. Jadi saya lebih suka Ichimoku, mungkin Bang Panda lebih suka Astro, mungkin si Andy lebih suka SNR, atau mungkin Mas Bayu lebih suka pattern kayak gitu ya. Mungkin Mas Thomas dari admin ya lebih suka pakai SNR kayak gitu. Jadi kita lebih sharing aja sih, teman-teman. Jadi setiap trader itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Kayak saya, kalau teman-teman tanya saya terkait astro, saya jujur aja enggak paham, teman-teman. Saya cuma paham apa kulitnya aja, maksudnya tahu aja, oh ini garis ini. Cuman kalau tanya detail saya nggak paham. Kayak gitu. Kalau kalian tanya apa tadi zodiak itu saya nggak paham sih ya. Jadi memang kalian harus nentuin dulu. Kalian mau belajar apa dulu di CPN ini? Ada banyak ya, ada banyak orang yang siap buat bantu teman-teman kayak gitu. Oke.
Mungkin untuk sharing malam hari ini mungkin sampai sini ya teman-teman. Mungkin akan diinfo lagi sama Bang